Halo semuanya, saya Fiona Avila. Di video kali ini saya ingin menunjukkan tutorial membuat Java Desktop Graphical User Interface atau GUI menggunakan Swing NetBeans. Nah, kira-kira yang terlihat di layar ini adalah kelihatan pertama saat kamu membuka aplikasi yang telah dibuat. Nah, ini saya telah membuat contohnya. Kira-kira begini tampilan pertama, ini namanya register frame. Ada welcome dan ini kira-kira nama aplikasinya. Nah, kita coba saja. Nah, ini jika kita menuliskan username dan password yang benar. Kita coba login, maka akan tampak default frame. Nah, ini ada tombol home, diary, schedule, note, about, logout. Nah, pertama kita klik home. Wah, ininya berubah. Diary, ininya juga berubah. Schedule, ininya juga berubah. Note, ininya juga berubah. Nah, jika kita mengklik about, nah ini keluar profil saya. Ini foto profil, ini nama, kelas, NIM, dan universitas. Ini app version 1.0. Nah, jika kita melog out, akan tampak di halaman pertama lagi. Nah, seandainya kita membuat nih username-nya salah, password-nya salah, kita login. Lalu untuk login file, kita pencet back, akan keluar lagi ke register frame. Nah, kita close. Coba. Nah, pertama-tama setelah kita membuka NetBeans, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat project baru atau new project. Kemudian kategori Java, projectnya Java application, next. Nah, misalnya kita membuat di sini nama aplikasinya program my life. Oke, finish. Nah, ini nih halaman yang pertama kali kalian lihat saat setelah membuat project baru ini. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa membuat desain secara drag and drop? Kita klik kanan di program My Time, new, ada Gframe form. Nah, kita buat form pertama itu register frame. Nah, register frame nih keluar. Ini tampilan pertama. Ini kira-kira adalah frame yang pertama nih. Dan gini sih size-nya. Supaya ada wadahnya, kita harus buat dulu panel. Tapi sebelum buat panel, kalian bisa dulu mengubah size-nya. Size tampilan. Misalnya lebarnya 800, besar 500. Nah, ini udah 800, 500. Nah, ini baru frame-nya doang. Belum ada tempat wadahnya untuk ngeletak foto, logo, dan lain-lain. Nah, ini kita kasih panel. Panel ini, panel ini kita bisa buat untuk menu. Nah, sebenarnya menu itu bisa kita buat di kiri, bisa di atas, bisa di kanan. Nah, saya ingin membuatnya di bawah. Ini baru panel menu. Nah, kita buat panel login. Oke. Nah, ini udah jadi nih, 2 panel nih dalam satu frame. Nah, supaya tahu nih bedanya nih. Di properties, kita ubah warna dulu. Nah, sebelumnya saya sudah mencari RGB, kira-kira RGB mana yang akan saya pakai. Pertama saya ingin menggunakan warna cream. Cream untuk registernya, maksud saya cream untuk login panel, peach untuk menu panel. Nah, kita copy, ubah, paste.
Nah, ini warna pertama, warna kedua di menu panel. Peach. Nah, udah nih. Warnanya dua-dua udah ganti. Ini kan belum ada apa-apanya nih, belum ada tulisan, belum ada logo, belum ada foto. Gimana sih caranya supaya tampil nih judulnya, fotonya, keterangannya. Nah, kita bisa main di palet, ada label. Nah, label ini kita bisa ngapain? Sebenarnya kita bisa menambahkan icon. Kita juga bisa menambahkan, mengubah teksnya. Misalnya di sini nama aplikasinya My Time. Nah, ini di sini kita bisa juga mengcustom fontnya, style fontnya, size-nya. Kalau untuk font sendiri ini ada banyak banget, bisa dipilih satu-satu, dicoba satu-satu boleh. Untuk style fontnya ini ada dua, bold, italic. Nah, di bold italic ini berarti tebal dan miring. Di sini nggak ada underline. Nah, ini untuk size. Kalian bisa pilih nih, misalnya saya pilih 18. Nah, ini baru tulisan doang ya. Tulisan doang. Nah, kita mau buat ada gambarnya atau ikonnya. Kita cari nih. Sebelumnya saya udah mendownload atau mengambil ya dari website-website yang menyediakan logo-logo atau icon-icon gratis. Nih, saya udah buat di satu folder. Oke, kita balik lagi. Oke, bisa kita tambahkan ini. Ini kira-kira tampilan yang akan tampil di sini. Oke, nah udah jadi nih. Udah jadi. Ini baru satu. Kalian mau bilang ini mau nambah lagi, boleh. Caranya sama lagi. Kalian bikin label lagi. Di sini misalnya kalian mau bikin tanda welcome. Welcome. Properties. Ubah dulu fontnya. Ubah dulu size-nya. Nah, di sini nih ubah teksnya. Misalnya welcome. Oke. Bentar, udah itu sesuaiin di tengah. Oke. Nah, kalau di menu register biasanya ada username, password, dan button login. Kita buat. Gimana sih caranya? Nah, di sini ada text field. Text field ini bisa kamu letakkan di mana saja dengan besar dan berapa saja. Nah, ini kita bisa ubah juga nih fontnya nih. Nah, itu. Kita hapus dulu namanya. Buat yang bingung kan, ini kira-kira kok nggak ada ininya, namanya. Nggak tahu mana ini fungsinya untuk apa. Nah, kita bisa tambahin label. Kita bisa tambahin label. Fontnya diganti lagi, boleh. Ubah ke username. Oke. Di sini. Nah, jadi nanti ini yang membuka aplikasi ini bakal tahu ini fungsinya untuk menulis username. Nah, ini baru username nih. Password. Nah, sebenarnya bisa sih menggunakan text field, tapi biasanya yang namanya password itu adalah kode rahasia. Jadi orang-orang tuh nggak boleh tahu isinya apa, cuma kita aja kan. Kalau text field ini nanti kalau kita tulis bakal kelihatan tulisan apa yang kita ketik gitu. Nah, maka itu di sini untungnya Swing Controls menyediakan password field. Password field nih. Boleh kita ubah juga nih size-nya. Boleh.
bisa kamu buat juga nih berapa kira-kira yang mau kamu buat. Size-nya bisa diubah-ubah, bisa dipanjangin, bisa dilebarin. Itu terserah kamu yang membuat. Nah, sekarang kita juga bakalan kasih label biar tahu bedanya. Oke, diubah lagi password. Oke, udah. Nah, welcome-nya ada, username-nya ada, password-nya ada. Nah, kira-kira apa yang kurang? Nah, untuk login-nya kurang, button-nya. Karena jika kita udah isi ini tapi button-nya nggak ada, di mana kita mau klik, di mana enter-nya gitu kan, di mana masuknya. Nah, kita bisa buat pakai di swing control ini ada button. Bisa tambahin button di sini. Tinggal ubah nama saja. Login. Oke. Udah beres. Kira-kira tampil ini udah jadi, udah bisa kamu lihat. Kita ubah dulu nih. Namanya nih. Kalau ini kita ubah variabelnya jadi logo. Kita edit dulu variabelnya jadi logo label. Nah, panel yang kedua ini kita kasih nama variabelnya register panel. Register panel. Oke. Di sini kita ubah dulu namanya jadi welcome panel. Welcome panel. Ini kita ubah jadi username field. Yang ini kita ubah jadi username label. Yang ini kita ubah jadi password field. Ini kita ubah jadi password label. Yang ini kita ubah jadi login button. Dah. Nah, udah jadi nih. Kalian mau coba dulu run, boleh. Runnya di run file. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, ini nih hasil keluarnya. Ini kalian tulis, udah bisa ditulis. Passwordnya kan ditulis. Tapi sayangnya jika kita melogin, nggak akan ada yang terjadi karena kita belum ngasih fungsi di baliknya. Oke, kita buat dulu frame kedua. Di frame kedua ini kita klik kanan lagi, new keyframe from, jadi main frame. Oke, nih ini seperti yang pertama kali tadi kalian lihat. Kita size dulu lagi 800. Panjangnya 500, lebarnya. Oke, udah. Kita buat lagi seperti yang tadi. Apa lihat lagi, buat panel lagi. Buat panel lagi. Oke, udah nih. Udah ada 2. Kita kasih lagi warnanya. Copy paste. Nah, warna ini kita ubah nih. Jadi krim lagi. Warna ini kita ubah lagi jadi peach lagi. Oke, udah jadi nih. Berarti udah ada sama seperti warna ini. Kita tinggal isinya diubah.
copy, kita paste. Oke, ini udah kira-kira seperti ini. Kita bisa paste kok dari yang sebelumnya, dari frame sebelumnya atau frame yang lain kita pastekan. Udah itu kita di sini ada banyak menu. Saya mau kasih sini menu. Menu yang pertama itu adalah menu diary. Kita bikin label di sini tulisannya diary. Kita ubah lagi tulisannya. Ubah di sini diary. Nah, ini kan juga baru tulisannya. Mau seperti ini kita tambahin lagi ikonnya. Import. Ini ada diary. Ini diary. Kita mau tambahin home juga boleh. Copy paste. Atau kita bisa palet lagi, atau kita bisa copy paste. Misalnya di sini kita kasih tombol home. Ubah lagi ikonnya. Oke. Home, the diary. Kita mau kasih apa lagi nih? Misalnya kita mau tambahin schedule. Baru namanya schedule. Schedule ini bisa ubah icon. Schedule, oke. Schedule dah. Yang kedua, misalnya kita mau tambahin note. Import lagi. Ini udah nih. 4 tombol yang kira-kira berguna untuk aplikasi ini. Di sini saya juga ingin menambahkan tombol about sama tombol logout. About. Kita import lagi. Oke.
Nah, kita mau tambahin tombol logout sini. Klik dulu logout. Oke. Ubah icon. Logout. Oke, ini udah nih. Tombol-tombol di menu udah diubah. Kita tinggal nambahin default frame. Sebelum itu kita harus nambahkan card dulu. Card layout. Card layout. Udah card layout, kita bisa tambahin panel baru. Panel baru. Sini kita kasih warna lagi yang sama. Oke, udah. Ini akan jadi default frame, default panelnya. Kita buat misalnya ini, copy, paste. Misalnya di sini kita mau ngebuat apa sih kira-kira gunanya aplikasi ini. Misalnya kita mau nambahin text area. Nah, di sini nih aku mau tulis nih, aplikasi ini adalah aplikasi yang dapat membantu kita untuk mengatur waktu dan hari dengan lebih baik. Anda bisa menekan tombol yang ada di menu panel bawah ini, di halaman menu ya, di menu bawah ini. Oke. Udah jadi nih. Ini kira-kira untuk penjelasan aplikasi ini. Bisa juga diubah kok. Bisa diubah. Ukurannya juga bisa. Untuk warna kita copy dulu biar warnanya bareng ya. Nah, udah. Nah, ini udah jadi nih defaultnya. Kita ubah di ini sebelumnya kita belum mengubah variabelnya. Nah, variabel yang pertama itu ada home button. Yang kedua itu ada schedule button. Yang ketiga ada diary button. Yang keempat itu ada note button. Ini ada about button. Ini ada
logout button. Oke. Sini kita ubah juga namanya menjadi default panel. Logo label. Ini scroll panel. Kita ubah jadi variabelnya itu detail text. Ini jadi detail text. Oke, udah nih. Udah jadi default panelnya. Dijadikan. Nah, ini kira-kira kalau kita run belum jadi apa-apa. Caranya gimana sih supaya kita pencet login masuknya ke sini? Nah, kita klik kanan. Di sini kita bisa mouse klik. Kita bikin di sini. Kita bikin di sini main frame. New main frame. Set visible true. Set visible false. Nah, ini kalau ini waktu kita ngeran kayak gini. Saya ingat 6 3 4 5 login. Nah, udah keluar nih teksnya. Kalau ini kamu masih bisa nambahin. Gimana sih supaya dia tidak bisa sama sekali diubah? Ini pun tombol-tombolnya belum fungsi sama sekali. Kita kembali ke desain lagi. Di sini kamu editable no. Karena nanti tulisannya sama sekali nggak bisa diubah. Misalnya nggak bisa diubah. Nah, berarti ini di sini berdasarkan coding ini, kamu tahu nih, apapun yang kamu tekan, apapun yang kamu ketik di username dan password itu pasti bakal bisa masuk. Nah, sekarang kita menambahkan logika supaya dia sesuai dengan custom password dan username yang kita mau. Nah, kita buat ini. If username field get text equals misalnya saya mau bikin username itu Fiona AVL. And tombol itu terus S dari
S dari string ini equals, kita mungkin passwordnya Vio777 misalnya. Berarti ini kita masukin ke dalam fungsi if. Nah, jadi sekarang kita coba run file. Saat kita run file, username Fiona AVL dengan password Vio777. Nah, masuk nih. Gimana kalau seandainya kita run, masukin username-nya salah, passwordnya salah, kita login. Tidak ada yang terjadi kan? Tidak masuk sama sekali ke halaman default panel. Berarti ini sukses. Kita balik lagi ke mainframe. Sebenarnya ini adalah default. Jadi kita sekarang tinggal mencoba home, diary, schedule, note, gimana cara sama about, gimana cara itu supaya keluar tampilan berbeda. Nah, di sini kita tambahkan lagi ubah dulu menu panel, variable, main. Kita tambahkan lagi di main panel ini add from swing container panel lagi. Ini panelnya namanya home panel. Home panel. Home panel ini jika kita mengklik button home maka akan muncul home panel. Sekarang kita ubah lagi nih warnanya. Oke, udah berubah. Kita bisa copy paste. Nih. Kita ubah dulu namanya, variabelnya jadi home label. Home label. Oke. Untuk home label, gimana caranya kita membuat setelah home panel, kita bisa tambahin lagi event, add from palette, swing container panel. Kita buat panel untuk diary. Kita copy lagi, copy paste. Oke, udah ubah kan? Bisa copy paste. Ini juga bisa kalian ubah nih ukurannya, misalnya mau jadi 36, 24, 36 misalnya. Oke, gede banget. Kita ubah dulu 24. Oke, lumayan. Panel ubah dulu. Oke. Nah, ini untuk diary, kita ubah lagi variabelnya. Diary panel. Apalagi diary label. Kita tambahin untuk schedule. Klik kanan lagi, add from palette, panel. Kita ubah lagi. Oke, warnanya udah berubah lagi. Kita copy lagi. Kita ubah ukuran.
ubah nama variabel jadi schedule panel. Schedule label. Oke, udah. Ini untuk schedule-nya. Sekarang kita untuk not label. Not label, di sini kita ubah lagi warnanya. Copy lagi, paste lagi. Ubah lagi ukurannya. Oke, ubah lagi nama variabelnya jadi not panel. Not label. Oke, udah. Ini udah untuk 4 menu ini. Kita buat lagi menu about. Di menu about kita tambahin lagi sekali lagi iPhone panel, ubah lagi copy lagi, paste about, ubah ukurannya 24. Oke. Udah berarti semua itu warga 45. Kelima menu ini udah memiliki panelnya masing-masing. Oh, ini belum dirubah tadi. About panel, about level. Oke. Ini udah, semuanya udah, tinggal logout. Nah, kalau logoutnya kita langsung ke fungsinya. Yes. Gimana sih supaya kita pencet home, itu keluarnya menu home. Kita klik kanan, events, mouse klik. Nah, di sini. Jika ini diklik, maka home panelnya akan buka. True. Untuk yang lainnya akan false. Home diary panel false. Setelah diary panel ada schedule panel, set visible false. Setelah itu ada not panel, set visible false. About panel, set visible false. Nah, udah. Ini udah. Kita coba run. Pakai username, Jin, home. Oke, belum bisa. Oke, sepertinya ada satu yang kurang. Default panelnya juga harus set visible false. Kita coba lagi run. Home. Nah, udah keluar nih.
Tapi tombol-tombol yang lain belum fungsi. Kita buat lagi yang lain. Diary, events, mouse click. Bisa kita copy saja. Ini jadi false. Ini ganti jadi true. Ke yang lain juga sama. Lagi ininya false, ininya false. Oh, udah betul tadi. Nah, true. Klik kanan lagi. Okay, true. Kita sekarang ke about. Di about ini kita juga buat sama seperti sebelumnya. Sama seperti sebelumnya. Oke. Oke, kita tunggu respon lagi. Buttonnya sama seperti di atas. Ini diubah jadi true. Oke. Sekarang kita coba run file. Home bisa, diary bisa, schedule bisa, note bisa, about bisa. Nah, sebelumnya itu kita nambahin dulu. Di about ini saya ingin menambahkan seperti data diri. Palette, maka kita bikin label baru. Icon udah itu kita pilih ini. Oke. Ini adalah foto. Oke, sekarang kita namakan seperti nama, name, dan lain-lain. Kita tulis di sini label nama. Villa. Paste. Name. Kelas U1 dan universitas. Nah, oke, ini nama, NIM, kelas, dan universitas. Kita juga bisa menambahkan app version. Oke, enter. Dah. Oke, kita coba run lagi. Home, diary, schedule, note, about. Nah, udah berubah nih.
Udah berubah. Logoutnya belum. Kita coba ke buat logout. Jadi, Ivan, jika kita klik logout, maka akan kembali ke mainframe. Main sama dengan new main frame 2. Jadinya set visible true. This set visible false. Oke. Sekarang udah jadi. Udah beres klik-kliknya, semua button-buttonnya itu udah beres. Kita coba ke register lagi. Fiona AVL Vio 777. Oke, login. Bisa home, diary, schedule, note, about, logout. Oke. Ini kembali ke mainframe. Oh iya, saya salah. Harusnya ke register frame. Register frame. Sini harusnya register frame. Oke, kita coba sekali lagi. Run file. Username. Oke. Home-nya bisa, diary bisa, schedule bisa, note bisa, about juga bisa, logout. Oke, kembali ke halaman pertama. Nah, bagaimana kalau kita menuliskan username salah, password salah, kok bisa login? Sekali nggak bisa, nggak ada pengaruh. Kira-kira sampai di sini tutorial hari ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan dapat bisa membantu banyak orang.